Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan, One Way Ministry. Pada saat ini Tuhan ingin mengajarkan kita, yaitu di sesi kelima tentang kasih-Nya. Ya, ini di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Akan saya bacakan ya ayat firman Tuhan ini. Dan kita simak benar-benar apa yang Tuhan mau atas firman ini supaya kita dapat mengerti ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ya, ini surat Korintus ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aneh kan saudara ayat ini? Ya, di sini dikatakan aku senang dan rela. Saudara, di sini ada kata-kata senang. Senang itu berarti ada sukacita, saudara. Kemudian ada kerelaan, ada kasih. Nah, rela itu unsurnya ada rasa syukur, ya. Rela itu jadi ada sukacita, ada rasa syukur. Dengan kerelaan hati yang tulus, kerelaan aku rela. Rela, 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 aku rela. Kayak lagu dangdut ya saudara. Ya, rela-rela, aku rela ya toh. Ya, aku senang dan rela di dalam kelemahan. Nah, saudara perlu ngerti ini maksudnya apa sih ayat ini ya. Oke, nanti kita lihat sesi 2 Korintus 12 itu berbicara tentang apa, masalah apa, kop berikutnya di atas saya. Tetapi di sini jelas sekali ayat itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara ngerti enggak kenapa itu ngalami semua oleh karena Kristus, saudara? Itu intinya sederhana, saudara. Balik lagi ke ayat-ayat yang dulu yang sudah sesi-sesi session berikutnya bisa dilihat khotbah-khotbah saya yang sudah di sesi-sesi awal ya. Tentang hidup di dalam roh dan daging ya. Kalau enggak salah sesi berapa ya? Sesi 5 itu ya kalau enggak salah. Seri 5 khotbah cinta Tuhan Yesus. Jadilah teladan sedari muda, seri 5 kalau nggak salah, hidup dalam roh dan daging. Nah, ini maksudnya gini, kita senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Saudara, ini maksudnya gini, ini yang dimaksud itu adalah kita menerima dengan senang hati, dengan rela hati di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Itu maksudnya daging kita, saudara. Pada saat kita mengikuti Yesus Kristus Tuhan, kita akan hidupnya di dalam roh karena dituntun oleh Roh Kudus dalam seluruh kebenarannya. Ya, mengakui bahwa Yesus Tuhan dan kita berjalan di dalam firman Tuhan. Lah pada saat itulah daging-daging kita itu mengalami kelemahan, mengalami berontak. Karena kita mau hidup benar tapi daging ini tidak mau, saudara. Jadi lemah di dalam berjalan di dalam kelemahan, di dalam berjalan di dalam roh. Dan mengalami siksaan daging. Karena kalau kita hidup di dalam roh itu, daging kita tersiksa. Karena biasanya yang ingin dosa terpaksa harus kesiksa hidup di dalam roh Tuhan. Jadi rasanya ini tersiksa, saudara, daging saudara itu. Waduh, aku biasanya enak iso berbuat dosa iki, saiki melu Tuhan malah aku berbuat dosa ra iso. Sing enak-enak secara daging ya hawa nafsu ra iso tak nikmati. Nah, itu saudara, daging saudara sangat mengalami penyiksaan. Dan rasanya daging saudara itu dilemahkan oleh Roh Kudus. Nah, mengenai kita mengalami siksaan di situ, ya, mengalami kelemahan dan mengalami kesukaran, saudara. Waduh, angel aku mau jalan di dalam roh kok yo angel ya, dagingku gandoli terus ya iki, saudara. Nah, dan di dalam penganiayaan jelas saudara merasa teraniaya karena begitu
sesuatu hal yang baru kita lakukan, ya. Sesuatu hal yang baru kita lakukan itu mesti kita perlu adaptasi, saudara. Perlu menyesuaikan diri. Gitu. Setelah saya ikut Kristus, contohnya gini, saya dulu bebas sebelum bekerja di satu perusahaan, saya bebas mau bangun jam berapapun, enggak masalah. Ya terserah saya, saya enggak kerja. Tapi begitu saya ikut kerja di satu perusahaan, saya harus mengikuti aturan yang baru. Kebiasaan bangun saya biasanya jam 12 atau jam 11 atau jam 10, nggak bisa, saudara. Jam 8 harus masuk kerja. Berarti jam 6 paling enggak, jam 5 sudah harus siap-siap. Ya toh, mandi dulu, persiapan makan, jam 8 harus sampai kantor, ya toh. Sebelum jam 8 sudah harus sampai kantor, karena persiapan pekerjaan untuk jam 8 saya berangkat untuk keliling kerja. Ya, mempersiapkan isi barang dan sebagainya, loading barang, terus ngatur nota, minta uang untuk biaya keluar kota dan sebagainya. Nah, itulah saudara kebiasaan baru. Pada saat kita biasa bangun siang terus dibangunkan pagi, itu awalnya tersiksa, saudara, daging. Sik ngantuk, motornya sik kiep-kiep. Wah, itu tersiksa. Karena apa, saudara? Itu kebiasaan baru yang harus kita rubah untuk kita menjadi lebih baik di hari kedepannya. Nah, itu makanya di situ dikatakan ayat terakhir, oleh karena Kristus. Karena begitu kita percaya Yesus adalah Tuhan, kita hidupnya sudah bukan kita lagi, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang menuntun dalam kebenaran Allah, menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang terikat satu dengan lain-lainnya dengan jemaat yang lain. Jadi kita harus saling mendoakan, bukan saling menyalahkan, ya. Wes dominasi gereja-gereja ini kan macam-macam, ya. Jadi wes biarin lah, kita dipakai sesuai tempat kita ditempatkan Tuhan masing-masing. Jangan saling menyalahkan, jangan saling merasa bahwa diri kita benar. Yang tahu itu cuma Tuhan, saudara. Keimanan saudara itu yang tahu cuma Tuhan. Ya, segala yang dipikirkan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati kita itu cuma Tuhan yang tahu. Karena kita ciptaannya. Kalau Sang Pencipta itu mesti ngerti detail, tiap-tiap ciptaannya pasti tahu detail, gitu loh. Saya menciptakan HP, saya akan tahu detail isi HP ini apa, karena saya yang merangkai. Oh, ini prosesornya saya kasih berapa, memorinya saya kasih berapa, kameranya berapa, supaya bermanfaat bagi orang. Oh, nanti kameranya saya tingkatkan menjadi model baru, dan sebagainya. Itu saya ngerti banget. Jadi kalau umpamanya HP ini rusak, saya akan tahu. Oh, kalau ini masalahnya ini berarti rusaknya di sini. Kalau ini rusaknya di sini. Kita itu ciptaan Tuhan. Jadi sing iso ndandani menungso itu cuma Tuhan, Sang Pencipta. Makanya kita disuruh doa sama Tuhan. Doa minta tolong ke Tuhan biar Tuhan yang mengerjakan. Lah makanya Tuhan kan bilang gini, yang bisa melembutkan hati yang keras menjadi lembut cuma Bapa. Tuhan Yesus bilang seperti itu, saudara. Jadi semua itu karena Tuhan. Lah, orang bertobat, orang beriman, orang percaya Tuhan Yesus, bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu adalah pemberian Allah, bukan hasil usahamu. Karena Allah lebih dulu mengasihi kamu, bukan kita lebih dulu mengasihi Allah. Karena Allah yang mengasihi kita, sehingga Dia mengorbankan Yesus Kristus sebagai orang berdosa untuk menebus dosa-dosa kita karena curahan kuasa darahnya di kayu salib. Itu loh, saudara. Jadi kita itu semua hanya diberi oleh Tuhan. Pemberian, bukan hasil usahamu. Wes, jadi kita itu nggak ada apa-apanya. Karena kita dikasih sama Allah, bukan usaha kita. Nyoh pen tak kei. Ya gitu, saudara. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Lah, begitu kita lemah di dalam daging, kita akan kuat di dalam roh. Maksudnya ayat firman ini seperti itu, saudara. Jadi jangan bingung, ya. Karena pada saat kita di dalam Kristus, di dalam roh, kedagingan kita akan menjadi lemah. Makanya Tuhan katakan, jikalau engkau di dalam Kristus, jikalau aku lemah, maka aku kuat. Karena apa? Di dalam Kristus rohnya menjadi hidup, dan
Rohnya lebih besar dari kuasa ilah zaman ini. Jikalau aku di pihakmu, siapakah lawanmu? Nggak ada, kata Tuhan. Bahkan di dalam perjanjian baru pun Allah katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi yang mengasihi pertama kali siapa, saudara? Ya Tuhan Yesus, jelas dong, karena Dia rela berkorban untuk kita, supaya kita menjadi dibebaskan dari dosa, supaya kita diselamatkan, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Loh, ya apa sih? Dikei sing enak koyok ngono kok menungso emoh ya. Aku ya bingung kok karo menungso. Malah ribut karo daging, duit, mamon. Gimana ya manusia ini? Saya sampai heran-heran. Saya dulu juga heran, saudara. Dengan diri saya sendiri saya juga heran. Kok iso ya Bambang dhisik kaya ngono ya? Maksud iki apa ya? Kok gak percaya Tuhan iso 100.000% begitu, gimana ya ceritanya? Kok hidupnya bisa seperti itu ya? Nah, sekarang saya baru mengerti bahwa semua itu pemberian Allah. Jadi kita itu tidak ada hebat-hebatnya, saudara. Coba sampai tidak diberi roh hidup, nggak bisa berpikir, saudara. Saudara nggak bisa berpikir, nggak bisa ndelok, nggak bisa denger, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa membau, nggak bisa berjalan, nggak bisa melakukan aktivitas segala sesuatu, masuknya 2x1, saudara. Ya, masuk dalam kuburan. Loh gitu kok kita bangga, sombong bahwa segala sesuatu itu ya berdasarkan aku pinter lah. Otak itu yang bikin siapa, saudara? Yang nyiptakan saudara itu loh siapa gitu loh. Ayo sadar, ingat bahwa semua itu karena Tuhan. Mbok sehebat-hebatnya kamu berpikir kalau Tuhan pelontir wis jadi orang gila, kamu nggak bisa apa-apa, saudara. Lelek nafas hidup diambil itu loh, terus apa iso, terus mayatnya jalan sendiri gitu, bisa berpikir memedeni orang, ya bu, nggak bisa, saudara. Yang nakutin saudara itu sebetulnya adalah kuasa kegelapan yang menjelma menjadi bentuk lain, yang menyerupai orang-orang yang kita kenal, supaya kita menjadi percaya sama setan. Akhirnya kita nggak percaya sama Allah gitu loh, saudara. Setan itu tukang tipu, saudara. Dia bisa menjelma jadi siapapun untuk membohongi keimanan kita. Nah, makanya kita iki dhisik wonge mati ketelindes ndek kene. Betul, dia memang mati di situ dulu. Tetapi sebetulnya dia sudah di alam lain yang nggak bisa ketemu dengan kita, ya. Itu hanya kuasa kegelapan yang menyamar, ya, menjadi orang-orang yang menghidupi yang kita cintai, yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Tuhan, gitu loh. Itu masuk masa perhentian, saudara. Dan manusia itu nggak bisa terus nyelonong seenaknya sendiri, nggak bisa. Itu hanya kuasa-kuasa kegelapan itu. Itu bapak pendusta semua, saudara. Oke ya, kembali ke ayat ini. Jadi karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Kalau kita di dalam Kristus dipimpin oleh Roh Kudus, kita itu senang malahan kalau dagingnya mengalami kelemahan, mengalami siksaan, mengalami kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Karena apa? Dagingnya itu mengalami seperti itu, saudara. Makanya dikatakan apa? Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ya pastilah kalau dagingnya lemah ya kita pasti rohnya kuat. Makanya hiduplah di dalam roh. Supaya dagingmu terpimpin dengan benar dalam hidup ini. Rambu-rambunya sudah jelas kok. Masa kita sudah dibeli oleh Tuhan tetap ngeyel, kepingin mimpin awake dhewe. Kita ini budak-budak ya sebetulnya. Tetapi Tuhan nggak mau begitu, nggak mau dijadikan budak. Tapi kita diangkat jadi anaknya, menjadi ahli waris kerajaan surga, memerintah 1000 tahun damai. Loh kok nggak mau dienakno sama Tuhan itu, loh kok nggak mau. Tetap ngeyel dunia. Dunia itu milik si jahat, saudara. Oyaan terus dunia, kowe akan nyembah terus. Makanya kita itu nggak pernah adil sama Tuhan, ya. Seperti kemarin di season 4 itu, berbaju sirah keadilan itu, tentang perlengkapan senjata Allah kemarin ya. Berjalan dalam kebenaran itu ya. Berikat pinggang kebenaran ya, tadi berpegang teguh pada kebenaran ya toh. Terus berbaju sirah keadilan ya toh.
terus beriman hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dengan rela memberitakan firman Tuhan dengan kasut kerelaan yang memberitakan Injil menghasilkan damai sejahtera. Terus apalagi saudara, yang terakhir itu memberitakan Injil terus berpedang roh, yaitu menggunakan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus ajarkan itu. Ya, itu yang di season keempat kemarin. Nah, saat ini Tuhan ingin mengajarkan ya hidup di dalam roh lagi, saudara. Sebetulnya kita daging kita lemah itu sebetulnya kita jadi kuat di dalam Tuhan, asal kita di dalam Tuhan, saudara. Makanya ingat, kalau kita sudah percaya Yesus tapi masih jatuh di dalam dosa, itu berarti kita termasuk golongan antikris. Antikristus itu ada di dalam orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus secara daging, pengikraran secara daging, dan tidak taat sama pimpinan Roh Kudus dan tidak mau jalan di dalam Roh Kudus. Makanya Tuhan katakan, engkau beriman tapi enggak ada perbuatannya, itu sama dengan engkau mati. Seperti tong yang kosong, nyaring bunyinya tong tong tapi kosong. Ya toh? Itu saudara. Makanya kalau tong itu ada isinya kan enggak ada bunyinya malahan. Itu melambangkan apa? Kerendahan hati. Orang kalau nggak pinter, orang kalau nggak malah koar-koar, saudara. Suaranya berisik banget. Tong itu kalau kosong diputuk, tang. Tapi begitu ada isinya, airnya, dia akan pek. Itu kerendahan hati, kayak Tuhan Yesus, saudara. Dia Allah sendiri yang turun menjadi manusia, rela menjadi miskin, lahir di kandang yang hina. Loh, ya opo sih saudara? Sudah berkorban untuk kita semua sampai seperti itu loh. Ya, Tuhan Yesus itu melakukan yang terbaik untuk kita. Mosok kita tidak menghargai dan kita tidak mau percaya bahwa Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang menebus dosa kita di kayu salib. Sebetulnya luar biasa. Allah itu sungguh luar biasa. Kalau dikatakan kok bisa ya? Allah bisa menjadi manusia, Allah bisa menjadi apa? Allah bisa menjadi namanya saja Allah, saudara, yang menciptakan kita. Kita aja manusia diciptakan iso macem-macem kok, iso beda-beda kok. Terus pemikirannya bisa pinter-pinter kok, iso nyiptakno pesawat, iso nyiptakno lampu, iso murup, iso menciptakan pesawat ulang-alik dari bulan balik ke bumi. Lu lek Gusti Allah yang nyiptakno kita ya pasti lebih canggih daripada kita toh ya. Wong kita ini hanya ciptaannya gitu loh, saudara. Wong Gusti Allah itu mau apa aja bisa. Wong disebul tok langsung jadi kok, saudara. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan itu apa aja bisa, saudara. Makanya di saat aku lemah di dalam Kristus, aku jadi kuat. Intinya itu, saudara. Ayo, mau milih yang mana? Hidup kuat, daging lemah, atau daging kuat, roh lemah. Tapi kalau roh lemah ya kamu mati. Karena hidup itu di dalam roh, baru kamu hidup di dalam roh, kamu akan hidup. Tetapi kalau kamu dalam daging, kamu akan binasa. Akan cilaka, saudara. Makanya itu, saudara. Ayo, hidup kita hanya untuk di dalam Kristus. Di luar Kristus, hidup kita akan sengsara. Karena kita akan berjalan dengan kekuatan daging kita. Manusia nggak akan mampu dan nggak akan kuat, saudara. Kekuatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memberi jalan keluar. Dialah penolong kita. Ya. Ini diingatkan lagi di dalam Efesus 6 ayat 10. Ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Loh, lek kita hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Jadi nek kita mau kuat, ya hanya di dalam Tuhan, saudara, yang memberi kekuatan. Yang memberi nafas hidup aja ya Tuhan kok, di dalam hidup kita ini kok. Ya Allah sendiri kok.
Makanya kadang-kadang itu kita banyak salah ngerti ya. Kalau kita di satu gereja itu malah kita nyarinya pendetanya, bukan Tuhan Yesusnya. Itulah salah lagi ya saudara. Lek gak didoana pendetane ndak mau. Lah pendetamu itu apa Tuhan juru selamatmu kan bukan toh saudara. Nah ini jangan salah kaprah saudara. Jangan lihat manusia. Pengharapan itu hanya pada Tuhan. Bukan karena pendeta, bukan karena pemberita Injil kalian selamat. Kalian selamat itu hanya percaya Tuhan Yesus secara pribadi kita itu dihakimi. Satu persatu dipertanggungjawabkan. Ingat saudara, bukan karena gereja saudara, bukan karena pendeta saudara, bukan karena penginjil saudara, bukan karena pemberita firman kayak saya ini saudara diselamatkan. Tetapi karena saudara melakukan firman Tuhan dan mau membaca firman, mengerti aturan firman Tuhan dan mengerti tuntunan Roh Kudus, percaya Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama Bapa melalui Yesus Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Disitulah keselamatan kita terima pada saat kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ingat itu saudara, jangan salah fokus. Jangan salah fokus. Ya, pendeta, pemberita Injil, semuanya itu hanya sama. Kita semua ini adalah anggota tubuh Kristus yang harus terikat menjadi satu untuk kemuliaan kepala. Cuma bedane kita itu memiliki bagian fungsi masing-masing gitu loh. Tapi semuanya penting, nggak ada yang nggak penting. Tangan ya penting, jari ya penting, kaki ya penting. Dalam tubuh ini ada hati, ada jantung, ada urat, ada apa, bulu rambut dan sebagainya, itu semuanya penting di dalam Tuhan. Coba ada pendeta yang populer tapi nggak punya jemaat, gitu, itu penak apa ora? Ya ora penak, karena pendeta rasa khotbah kok ora duwe jemaat tok. Nah, gitu loh. Jemaat itu kan milik Tuhan, diberi sama Tuhan. Gitu loh. Tetapi fokus kita jangan sama pendetanya, saudara. Jangan salah ngerti. Ya, kalau kedagingan kita mulai timbul, makanya ayat itu dikatakan apa? Pada saat kau di dalam jalan di dalam daging, di dalam Kristus, akan lemah semua wis kedaginganmu. Karena kamu akan hidup di dalam roh dan kamu akan kuat di situ, gitu loh. Makanya kamu masih kedagingan, ingin dipuja pendetamu, ingin dipuji, ingin diperhatikan pendetamu, ya salah fokus itu saudara. Menurut saya pengharapanmu salah. Salah besar. Pengharapan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita itu semua anggota tubuh Kristus yang saling mendoakan. Kalau ada yang sakit, saling bantu untuk didoakan, diobati, dibesuki, ya toh, enggak harus hamba Tuhannya yang besuki. Saudara seiman sebagai anggota tubuh Kristus, kalau begitu ada tangan luka gitu ya, tangan satu luka gitu ya, ya yang lainnya bantu toh. Gitu loh, anggota tubuh Kristus yang lainnya mesti bantu. Jadi kalau kita enggak merasa sakit di anggota tubuh kita pada saat ada saudara kita yang jatuh dalam dosa dan kita malah nyukurke istilahnya, nah itu berarti bapak kita bapak pendusta sudahan. Karena hidup kita nggak di dalam roh gitu loh. Seperti kemarin saya cerita, kalau kita punya peliharaan kucing 10 atau 100, atau kita punya domba 100, hilang satu kita cari atau kita tetap gak usah hilang siji gak popo gitu. Nggak mungkin saudara. Wong saya kucing cuma 7 aja, keluar satu nggak pulang-pulang gitu, saya sudah bingung kok neng dia. Wah iki mesake kok mangan nopo iki ning njaba. Sampai begitu saudara. Hilang satu malah bingung sing satune, sing lainnya nggak apa-apa karena wis pasti kopen di rumah gitu loh. Yang satunya hilang lah. Makanya kalau ada saudara kita yang jatuh dalam dosa itu jangan malah dianiaya, malah diomong-omong, malah kita bangga lah, itu keliru saudara. Kita harus mencarinya, merawat lagi, ya tetap bersatu di dalam anggota tubuh Kristus supaya kita sama-sama masuk dalam pemerintahan 1000 tahun damai bersama Tuhan. Gitu saudara. Oke ya, ini tadi tentang hidup daging lemah, maka roh itu akan kuat gitu loh. Ya, wes itu aja
pada malam hari ini pembelajarannya tetap firman Tuhan ngajarkan ngorek-ngorek masalah daging dan hidup di dalam roh ya. Makanya ayat firman Tuhan tadi itu mengajarkan seperti itu. Lek kue tambah lemah, tambah sesek, dagingmu tambah ora penak, tambah loro, itu rohmu semakin kuat. Intinya begitu. Di dalam kelemahan maka aku akan jadi kuat kalau di dalam Kristus. Ayat firman Tuhan itu tadi mengatakan demikian. Ya, hendaklah kekuatan Allah menjadi poin pertama di dalam hidup dan kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya firman-Mu ini bekerja bagi kami semua, membawa kami lebih dalam lagi mengerti dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Jikalau kami lemah, mengalami kesesakan, mengalami kesukaran, bahkan mengalami hal-hal yang tidak berkenan secara daging, itu semakin lemah, kami akan senang dan rela bila di dalam Kristus akan menjadi kekuatan yang baru di dalam roh kami. Terima kasih ya Bapa, kiranya kuasa kegelapan, roh-roh pendusta, roh-roh yang ingin menguasai kedagingan setiap pendengar firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami juga sebagai pelayan-Mu Tuhan, sebagai hamba-Mu, yaitu sebagai keset Tuhan, yang tempat membersihkan kotoran-kotoran yang belum percaya kepada Engkau, ataupun yang sudah percaya Engkau tapi melanggar firman-Mu, ataupun apapun ya Tuhan, kami hanya sebagai anggota tubuh Kristus yang lain yang selalu harus bermanfaat bagi anggota tubuh yang lain. Kiranya firman ini terus bekerja melawat kami malam hari ini ya Tuhan. Yang lemah imannya dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah dipulihkan, bahkan diberi kekuatan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pengampunan-Mu, keselamatan-Mu, pemulihan-Mu, penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu terus melimpah atas pendengar-pendengar kuasa firman-Mu saat ini, baik di YouTube ataupun di media lain. Engkau berkati orang-orang yang tergabung berkat-Mu ini Tuhan, baik pencipta HP, orang-orang yang tergabung dari pencipta HP ataupun di sarana YouTube ataupun di sarana Facebook atau di sarana apapun Tuhan, Engkau berkati mereka, ataupun mereka yang menge-share firman ini, beritakanlah firman-Mu ini sampai ke ujung bumi. Kenapa Engkau mengajarkan kami untuk masuk YouTube? Karena begitu masuk YouTube, firman ini akan terbedakan sampai ke ujung bumi, di mana YouTube ini bisa berkembang sampai dilihat orang di mana-mana. Kami yakin semuanya Engkau sendiri yang mengerjakan. Engkau sendiri mengirim orang-orang untuk melihat YouTube kami ini. Bukan karena untuk kemegahan kami, tapi supaya nama-Mu dimuliakan. Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat yang rela mati di kayu salib untuk mengorbankan dirinya dan curahan kuasa darahnya itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Ya Tuhan, terima kasih atas semua yang terbaik sudah Engkau kerjakan pada malam hari ini. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa. Kami sudah menerima bahkan apa yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan atas setiap kami Engkau sudah berikan kepada kami. Bahkan kami semua pendengar-pendengar firman-Mu dan pelayan-Mu ini Tuhan, sebagai keset ini Tuhan, kami yakin dan percaya kami hanyalah keset Tuhan, dan kami yakin kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami terima kasih atas penyertaan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.